Jadi pemirsa, saya lanjut berbagi pengalaman ya dalam saya menangani orang kesurupan. Nah, kalau yang tadi saya bahas tentang saya nangani kesurupan seorang cewek gitu ya, seorang cewek dengan yaitu tadi gangguannya secara mental kita sebagai orang yang ingin mengobati gitu ya, banyak trik yang dilakukan jin itu untuk menggoda, mengganggu kita sehingga kita ngedon. Terus belum lama ini sekitar ya berapa bulan yang lalu itu pagi-pagi itu sekitar jam 6 lah ya, habis subuh itu habis sholat subuh lagi santai gitu sambil geletakan itu yang dengerin pengajian. Itu ada orang nyariin, perempuan nyariin, terus saya bilang, "Ada apa, Mbak?" Saya bilang, minta tolong, Pak, minta tolong, itu ada saudara katanya kesurupan dari subuh tadi sampai sekarang belum sembuh gitu, belum sadar. Saya bilang, "Oh ya udah, terpaksa lah saya, padahal mau berangkat kerja, mau ngajar sekolah saya." Ketika nyampe sana, jadi ini seorang wanita lah ya, masih ibu muda, anaknya masih 2, yang satu tuh masih kecil lah, masih setahun setengah, yang satunya SD gitu, masih muda banget. Itu ditungguin sama ibunya, sama ibu mertuanya juga nungguin di situ gitu, karena itu rumah itu masih satu komplek gitu. Itu saya tanya, "Kenapa, Bu?" Kata suaminya itu dari habis subuh tadi tahu-tahu kayak gitu, Pak, jadi tiba-tiba itu langsung ngomelnya tuh pokoknya aneh-aneh gitu, ngomongnya tuh aneh-aneh. Terus kemudian kepalanya itu ditutupin pakai mungkin entah kaos entah kain apa gitu, ditutupin, tapi ngomel itu nunjuk gitu, kadang nyeritain sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Ketika saya nyampe, tak liatin dulu dia ngomong itu kemana arahnya, tak liatin terus baru saya ngomong, "Mas, ini nggak kesurupan ini istri kamu." "Wah, nggak kesurupan kayak mana, Pak?" Itu kadang ketawa, kadang enggak. Terus akhirnya saya panggil lah namanya gitu, tak panggil lah namanya, Mbak, terus coba dibuka itu tutupnya kepala. Terus nggak mau, dia gedek-gedek nggak mau ya, gedek-gedek terus nggak mau. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa. Terus kamu kenapa gitu? Oh, terus ngomong nunjuk itu nggak tahu lah, ngomong nyeritain kerjaan, ngeritain banyak gitu hal. Saya ngeliat ini nggak ada ura-ura kesurupan itu, nggak ada ini, walaupun dia ketawa ngomong nggak ngena, bahkan nyeritain hal-hal orang yang sudah mati gitu. Saya bilang ini belum tentu. Hanya saya bilang gini, coba lihat saya bentar aja, saya bilang, lihat aja saya sebentar, buka aja sebentar. Terus dia buka lihat wajah saya cuman duduk di tengah itu. Terus kenal saya bilang, "Kenal saya," gitu. Dia bilang, nggak tahu, "Nggak, kamu ada apa?" Saya bilang, "Ada apa? Tak bantu loh, nanti selesai saya tak bantu." Terus dia bilang, "Benar, kamu mau membantu saya? Kamu mau bantu saya?" "Iya, saya bantu, kamunya apa?" Nah, terus akhirnya saya ditarik, dia itu dibuka, terus dia narik tangan saya, "Ayo ke kamar," katanya. Saya bilang, "Ngapain ke kamar?" Dia bilang, "Udah, kita ngobrolnya di kamar aja." Dia itu narik saya ke kamar. Nah, terus dikunci, kata dia nggak boleh ada yang masuk gitu, cuman saya berdua. Nah, dengan dia dikunci, tak buka kan, maksudnya itu suaminya tak suruh deket di pintu, karena itu di kamar kan, saya di kamar berdua aja gitu. Tak buka, tak geser, saya bilang deketin sini gitu, biar dia dengerin apa yang dia ngomong itu, dengerin. Nah, terus dia di situ, terus ya udah, Pak, kita cuma berdua, coba ngomong apa gitu masalahnya. Waduh, cerita nggak kenal nggak. Terus saya pikir saya nggak mau dengar cerita itu. "Kamu ada apa?" Terus bilang, "Ya pokoknya nyeritain suaminya, terus kemudian nyeritain mertuanya, kemudian nyeritain buahnya, nanti nangis gitu." Saya lihat, oh ini memang tekanan batin gitu. Ini tekanan batin. Terus saya uji, ini benar kesurupan apa enggak gitu ya, karena ngomongnya ngaco. Terus akhirnya gini, "Kamu punya rahasia ya di HP?" itu bilang. Terus kata, ini padahal saya ngarang hanya ingin mancing bener nggak dia kesurupan itu kan. Walaupun saya tahu itu nggak kesurupan, tapi untuk membuktikan bener nggak itu kayak gini, "Kamu punya rahasia di HP." Terus, "Kok tahu?" katanya. "Iyalah, saya tahu. Saya tuh tahu apa tahu yang kamu di hati kamu aja saya tahu." Saya sapal kayak gitu biar dia agak ngedon. "Ya udah, HP saya mana gitu kan, HP saya mana?" Terus tak bilang sama dia, "HP-nya ambil." Kasihlah HP-nya dia. Tak pencet, HP-nya terkunci. Terus, "Nih HP kamu." Terus dengan dia dibuka. Padahal itu pakai pola, tapi dia bisa bukanya. Dia bisa bukanya pola gitu. Terus dia, nih WA-nya. Saya bilang, "Nah kan, nggak ada orang kesurupan bisa buka pola kunci." Saya bilang, udah satu, udah ketahuan ini nggak aneh. Terus
Hanya dia cerita, ya udah cerita, dia deketin saya gitu, dibisiin gitu cerita. Pokoknya ceritanya itu ngacak, random gitu ya, random tentang orang lain, tentang ekonomi, tentang apa. Terus saya masih bingung ini kaitannya dengan apa ini. Saya hanya mikir ini adalah histeria gitu, nggak kesurupan, ini histeria pasti gitu. Walaupun dia itu polanya kayak orang kesurupan. Hanya tak pikir udah tak bantu. Kamu ada masalah apa? Terus kamu itu lo nggak kesurupan, saya bilang, nanti kamu dikira orang gila, saya bilang. Coba jangan kayak gitu. Tahu kan kamu sama saya sekarang gitu, balasnya. Iya, masa om kan ya. Iya lah, makanya kamu tuh, saya bilang kamu itu dianggap kesurupan, jangan kayak gitu. Kamu kalau punya masalah ngomong. Terus kata dia, Mas bisa dipercaya nggak kalau aku cerita gitu? Lihat terserah kamu percaya nggak sama saya. Coba wajah saya itu menurut kamu dipercaya nggak? Terus saya bilang, saya untuk mengambil hati dia gitu. Iya, aku percayalah, aku tak cerita gitu. Cerita dia tentang pekerjaan. Jadi tentang pekerjaan, tentang suaminya, tentang rumah tangga. Tapi saya nggak nerima 100, biar dia cerita semua. Jadi kerandoman ini nanti akan saya olah gitu. Sebenarnya apa titiknya itu apa itu? Hanya udah mungkin sekitar 20 menit lah di kamar itu. Tapi suaminya tak suruh dengerin di samping, jangan sampai saya itu. Terus akhirnya ujungnya gitu. Akhirnya suaminya tak suruh masuk. Terus suaminya, Mas masuk aja Mas ini masuk terus. Hanya ya udah sekarang gini, kalau kamu punya masalah suami, tak bantu, tak selesaiin masalah. Coba kamu ngobrol sama suami kamu, kata iya sih dek, ngobrol dek, kamu kalau punya masalah jangan kayak gini, kalau punya masalah cerita, abang lo bingung gitu ya. Terus nggak mau cerita, dia nggak mau cerita, dia malah tidur gitu ya, tidur. Ya itulah tingkahnya itu malah kayak orang stres itu, malah bukan kesurupan lagi. Terus akhirnya udah gini aja, ya udah yang penting saya pikir kamu udah tahu, tapi saya nggak akan cerita lah, maksudnya yang diceritain si perempuan ini nggak akan cerita tentang suaminya dan sebagainya. Terus saya bilang, Mas dia itu cerita gini, tahu walaupun saya nggak percaya 100%. Terus kata dia, oh enggak lu Mas, enggak lupa, saya nggak kayak gitu. Terus iya namanya istri kan punya. Terus saya tanya ke suaminya sebenarnya apa yang terjadi di kerjaan itu. Baru dia tanya keluh kesahnya di kerjaan, masalah dengan bosnya, masalah dengan itu jadi ngumpul jadi satu gitu loh masalahnya selama itu. Cuman ini belum gamblang. Terus kayaknya tak panggil aja, udahlah kamu itu masih ini, kamu mending ini mandi di kamar, kamu kalau mau sholat, kalau enggak udah nggak usah keluar. Kamu itu loh, nanti saya bilang kamu jangan sampai teriak-teriak, jangan ngomel-ngomel, kamu itu dianggap orang gila nanti, dianggap stres, dianggap kesurupan nanti. Terus iya kata dia, iya aku tak di kamar aja. Ya udah dia di kamar gitu, cuci muka di kamar, tak udah lama gitu ya, udah nggak ada apa-apa, dia di kamar dilihat ngapain, ya cuma tiduran gitu aja. Akhirnya udah Mas aku tak pulang, aku mau kerja. Dia bilang aku mau kerja. Terus kata dia, Mas nanti kalau ada apa-apa ini ya Pak, aku ya nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa ngobrol lagi. Ya mungkin namanya sudah saya tinggal gitu ya, saya tinggal sekitar sore itu asar gitu kan, asar itu suaminya datang ke rumah ngomong, wah minta tolong itu tadi kumat lagi gini. Itu malah ngamuk, orang-orang itu dicakar, pokoknya yang bantu dia itu dia amuk semua. Pokoknya sampai ngomong bahasa daerah dia, dia asli orang Sumatera bagian sana lah ya. Dia tuh ngomong padahal dari kecil tuh nggak bisa ngomong bahasa daerah dia, tapi tuh tiba-tiba ngomong daerah itu lancar gitu loh. Nah kan akhirnya bingung, terus nyeritain silsilahnya keluarganya gitu. Yo. Buyut-buyutnya tuh diceritain. Nah, aku tambah orang kan penasaran, wah ini kesurupan bener yang ini katanya kan. Itu ngamuk. Pokoknya ada orang ya saudara-saudaranya deketin, ngasih saran, wah cakar gitu kan. Ngamuk. Terus anaknya aja sampai diungsiin kan, ketakutan anaknya. Terus nyampe situ, ya udah aku tak mandi dulu, tak asaran. Ya udah ditungguin nyampe sana gitu ya. Nyampe sana udah di kamar. Wah, keluarganya ramai kan, datang ramai gitu. Teriak-teriak gitu terus di kamar. Terus di mana? Itu Pak di kamar. Di kamar. Ya udah saya bilang, sekarang yang di kamar keluar semua kecuali saya sama suaminya. Ya udah yang lainnya tak suruh nunggu di luar gitu kan. Waduh duduk gitu, mungkin ada 10-an orang lah. Sampai di situ ada suster, maksudnya itu dari kesehatan itu ada gitu loh. Udah dikasih obat katanya. Ya udah terus nyampe kamar itu, dia di kamar mandi itu bahasa dia itu wudu lah teman namanya. Dia tuh nggak pakai jilbab, nggak pakai cuma celana short panjang, baju panjang gitu ya. Terus tiba-tiba ngambil sajadah sholat gitu kan, sholat. Terus saya duduk tak diemin aja. Ya dia sholat, ngadep kiblat itu sholat. Tak bilang, kamu udah sholat? Kamu udah sholat? Sholat apa kamu? Pokoknya aku mau sholat kata dia. Ya udah sholat lah, sholat. Tak diemin, saya dibilang suaminya tak suruh nungguin di situ.
Dia sholat gitu, sholat. Terus ya udah sholat, coba baca Fatihah pelan-pelan, itu baca Fatihah. Ya dia ngikut baca Fatihah pelan-pelan. Coba tarik napasnya, itu tarik napasnya. Dia tak lihat gerakannya, oh dia ngikutin. Terus lama-lama saya duduk di belakangnya dia, di ini. Udah, saya bilang, sholatnya udah, diberhentiin, saya bilang. Ya untuk sholat lo kayak gitu dong, nggak pakai jilbab, bos kayak gini ya namanya. Itu udah harus menghadap kiblat, baca apa gitu. Udah, duduk. Saya bilang, duduk, ini tak bantu, tak obatin kamu, nanti kamu biar plong. Akhirnya dia duduk nangis gitu. Terus akhirnya saya tanya, saya lihat wajahnya itu apa ya, maksudnya itu bukan wajah kesurupan, wajahnya orang yang depresi, benar-benar rasa depresi gitu. Saya lihat sudah kusam, sudah ini. Terus hanya dia itu, karena dia kenal, sebenarnya itu tahu dengan saya, ketika dia emosi dia nggak tahu, tapi karena dari pagi itu udah kenal saya, ketika sore hari dia ngeliat saya, sampean Thomas, iya. Terus dia tuh, karena saya duduk sila itu dia tuh di saya tuh merangkul ini, nangis gitu. Apa sih dek? Saya manggilnya kan enggak, karena udah tahu, karena itu kan saya bilang dia itu pernah ngaji ke saya dulu masih kecilnya itu pernah ngaji di TPA dengan saya. Ada apa lo dek? Kayak gitu. Saya ngomong pelan, bahasanya dia tuh ngomong pelan. Aku nih capek katanya, aku nih capek bener, aku tuh pengen istirahat, pengen tenang. Lah ya udah lo istirahat tenang, nggak bisa, aku nggak bisa. Terus dia tuh tak pancing ya, ngeluarin semua unek-uneknya. Akhirnya apa yang jadi masalah dia itu ya itu tadi, masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, terus hubungan dia dengan keluarga suaminya, mertua, itu tuh menjadi beban banget gitu loh. Campur aduk gitu, dari kerjaan, urusan anak, itu nyampur, kayak seolah-olah itu merasa dirinya itu terpojokkan oleh oleh keadaan gitu loh. Jadi itu yang saya kesimpulan, oh Allah ini merasa ini mungkin selama ini nggak ada tempat dia cerita. Saya bilang, kata suaminya, ya memang pernah sih dia tuh punya bos yang dia tuh cocok dengan bosnya, tapi entah gara-gara ada apa, terus dia kerja di kesehatan gitu. Nah itu keluar dari tempat kerja terus pindah. Nah itu merasa kehilangan, karena orang yang selama ini bisa diajak ngobrol itu teman perempuannya itu. Tapi di luar itu dia nggak pernah cerita. Jadi di situ terangnya mulai, oh ini belas nggak ada unsur kesurupan, tapi unsur depresi, histerianya sangat tinggi. Akhirnya terus ya udah tak ajarin ya, biar kamu itu keluar semua. Kamu itu, tak bilang kamu itu nggak bisa istirahat, tidur nggak nyenyak ini. Itu saya bilang, ini loh di leher belakang perut itu ada yang ganjel. Saya bilang energi kamu itu jelek. Saya bilang. Tapi dia cerita gitu ya, aku nih selama ini dijaga oleh nenekku, dijaga nenek Aisyah. Makanya itu yang ketika berbicara tentang orang mati, orang itu mindsetnya pasti kesurupan gitu maksudnya. Terus terus bilang, ya kalau saya ngerti ya udah saya pancing sekalian, dijaga nenek. Terus kok kamu tahu dijaga nenek? Iyalah, aku udah dijaga nenekku dari dulu. Terus dari mana kamu tahu nenek jaga kamu? Oh lewat mimpi lah, sering datang mimpi. Coba yang terakhir tuh mimpi apa ketemu? Nah terus dia nyeritain, tapi bisi-bisi nggak mau didengerin suaminya, cerita. Terus dia bilang, tapi pakai bahasa daerah. Dia ngomong, ya pakai bahasa daerah. Dia tuh bisiin di kuping saya itu pakai bahasa daerah. Udah saya ketawa, iya, padahal saya nggak ngerti artinya. Oh iya, kata dia kan bener kan? Iya bener maksudnya bener, saya tuh nggak ngerti artinya. Dia malah ketawa, jadi tak ajak malah guyon. Jadi apa aja tak ajak, kadang kepalanya tak gini, namanya adik itu ya, tak kepala gini dia ketawa kayak gitu, tak ajak keluar dari suasana gitu. Jadi nyeritain dia dulu. Ingat nggak dulu kalau kamu ngaji lo kayak gini, kayak iya inget saya gitu. Kamu lo dulu kayak gini gitu. Akhirnya dia memorinya tuh teralihkan oleh bahasa saya itu ngarahin itu ya. Teralihkan, saya ngobrol tentang ini, tentang kerjaan itu yang rileks gitu. Sampai dia itu bisa ketawa cekikian itu, bukan karena dengerin saya cerita tak bikin lucu gitu, dia akhirnya agak plong gitu, tak lihat wajahnya itu udah mulai kembali terus, tapi rambut kamu jangan kayak gitu, terus rambutnya bener iya ya benerin. Terus kemudian ketika sudah mulai itu saya mancing ke anak, karena biasanya orang kayak gini tuh luluh dengan anak biasanya. Sananya, kamu tuh sayang nggak sih sama anak? Oh sayang lah, aku sayang banget sama anak, aku nggak mau, pokoknya hidup saya itu untuk anak. Terus apanya? Anak kamu gimana kalau nggak mau kamu gendong? Nggak boleh lah, saya nggak boleh, anakku tuh harus deket dengan aku kayak gini. Tapi ini nanti anakmu nggak mau loh sama kamu, saya bilang. Memang kenapa? Ya kamu kayak gini, saya bilang. Kamu itu sudah menakuti mental anak kamu, sudah menakuti mental kamu dengan teriak kayak gini, nggak punya masalah kayak gini, akhirnya coba perilaku kamu kayak orang gila, saya bilang. Mana ada anak mau seperti itu. Terus
Nah, terus aku gimana? Berubah. Jangan kayak gini lah ketemu anak. Kamu yang baik seperti kamu yang sebenarnya. Seperti kamu sebelumnya. Bisa nggak? Saya bilang. Kalau nggak bisa nggak tak kasih anak kamu. Terus bilang, iya, mau terus. Jadi nanti anakmu tak panggil, tak suruh ke sini. Ya udah biasa aja terus. Iya tapi aku temuin anakku. Ya terus tak suruh suaminya panggil anaknya yang gede gitu kan, yang udah SD, yang udah paham. Anaknya itu udah ketakutan lihat karena emaknya kan dianggap kesurupan gitu, kesetanan karena semua orang barang dibanting gitu. Terus dek sini nggak apa-apa, terus mama kamu nggak apa-apa, sama om nggak apa-apa gitu. Dia dekat gitu, terus deketin sama om sini dek, terus sama omnya dirangkul gitu. Ya ngobrol sama tapi dek, mama kamu orang baik nggak? Baik mama itu, dia bilang tuh kan. Anak kamu lo tahu baik, jangan sampai mental anak kamu berubah gara-gara kamu perilakumu kayak gini. Terus ya diciumin anaknya kayak gitu kan, diciumin terus akhirnya mulai luluh, semua itu luluh. Terus akhirnya dia cerita apa ya, semuanya rileks lah, cerita ambil pulang. Terus yang sebelumnya itu tak ajarin ya satu teknik, sebenarnya tak ajarin satu teknik agar kamu plong, agar kamu itu keluar semua hawa-hawa energi buruk atau aura-aura hitam itu yang memengaruhi mental nantinya, syarat mental. Jadi tak ajarin olah napas. Itu sampai muntah dia, tak ambil sampai suaminya, sini ambil plastik, tak taruh di itu, ayo tarik napas, dihembus napas, tak bacain gitu, tak bantu, tak dorong gitu ya. Ya sampai itu sampai nahan gitu ya. Terus hanya terus nahan napas gitu, udah istirahat dulu gitu. Ya plong gitu kan. Plong nih karena apa? Muntahnya itu bukan muntah makanan tapi muntah hawa. Hawa itu panas, hawa buruk yang ada di perut, di dada gitu, di kepala itu semua itu harus dibuang. Ketika orang depresi itu harus dibuang dengan teknik pernapasan itu. Ya setahu saya seperti itu karena selama ini saya dalam menangani orang-orang yang seperti itu ya dengan cara teknik napas. Tapi sebelumnya nggak langsung, pendekatan dulu agar dia percaya ke kita, itu percayalah, ngambil hatinya dulu, dia percaya dengan kita, rileks, santai. Kalau udah percaya diajarin enak itu. Hanya udah dengan anaknya tuh diciumin, terus ngobrol sama anaknya biasa, sama suaminya udah biasa. Terus saya pikir karena dia itu nggak di rumahnya, dia ini lari ke rumah mertuanya gitu, di kamar iparnya. Terus saya bilang, kamu katanya pengen istirahat. Iya aku pengen istirahat. Ya udah pulang yuk. Ya aku pulang ya udah pulang. Tapi gini, kalau mau pulang nanti kamu harus mandi. Pulang itu mandi, habis mandi kamu dandan, udah suapin anaknya. Iyalah. Terus akhirnya udah, ayo pulang yuk. Tapi maunya sama saya pulangnya gitu kan, mungkin ada saudaranya, ada banyak itu kan. Terus akhirnya ya sudah, yang ambil jilbab dipakai ya biasa, tuntun ya biasa gitu. Sampai ke rumah itu, nyampe rumah udah mandi ya. Iya mas aku mandi lah. Ya terus saya bilang, dek tungguin mamanya ya. Ya om tungguin aja, nanti yang ada anak umur 1,5 nanti bawa pulang aja biar disuapin sama ibunya. Karena dia nanti luluhnya ke anak gitu. Terus saya cerita sama suaminya, ya begini cara nangani istri itu begini gini lah, maunya banyak tak kasih nasihat. Intinya satu hal ya pegang, jangan pernah ngomong suami istrimu itu kesurupan, jangan pernah itu depresi. Artinya itu namanya histeria, mirip banget kayak kesurupan, itu mirip sekali. Tapi saya nggak pernah ngerasain energi kesurupan, saya lebih tahu itu ke psikologis. Jadi tingkahnya kayak orang kesurupan, bahkan sampai fisikal gitu, artinya ngamuk itu sampai ke fisik gitu kan, orang aja bisa dicakar itu. Jadi mbak iparnya tuh udah bilang, ini tuh Kang Tulo, tangan saya tuh bekas merah-merah dicakarin sama dia katanya. Lah kamu kenapa lo mbak dicakarin? Lah aku kan mau nolong, maksudnya tak kasih itu biar nggak ngamuk. Wah aku malah ditinju ini. Ya itu namanya itu orang nggak kesurupan, namanya depresi itu kan emosi gitu. Ya lama-lama sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada masalah. Terus ya suaminya udah tak kasih pengertian, terus si istrinya itu juga kasih pengertian. Ya mungkin namanya itu nggak langsung selesai lah masalah itu, pasti butuh proses. Yang sabar butuh proses. Karena itu ya intinya saya bilang, intinya adalah satu ekonomi, kedua kerjaan, ketiga hubungan istrimu dengan keluargamu. Tak bilang coba perbaiki, lihat. Hati perempuan itu lembut, masalah sedikit, entah itu masalah omongan, entah dari mertua ipar itu bisa ngaruh. Saya bilang hati-hati bener. Apalagi udah tahu istri kamu itu sensitif, saya bilang kayak gini, hati-hati bener dalam hal ngomong. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu, tapi nanti tak kasih nomor HP, nanti kalau ada apa-apa lagi panggil saya, nanti saya tak datang ke sini. Iya mas, nanti tak datang lah. Ya udah berapa, sebulan lebih lah. Itu ya enggak datang, saya sering lewat depan rumahnya aja ngeliat gitu ya. Ya enggak ada, ya sudah. Ya itu intinya. Jadi itu versi kesurupan kata orang, tapi bukan kesurupan, histeria. Biasalah namanya wanita itu banyak ngalami depresi, histeria yang akhirnya itu muncul seperti kesurupan. Itu kisah yang kedua.